semuanya, kali ini kami akan mengelilingi kota Bukit Tinggi untuk mengunjungi dan mengeksplor rumah gadang, yaitu rumah adat Minangkabau. Kita akan melihat keragaman dan keindahan salah satu budaya daerah Sumatera Barat. Nah, selama perjalanan mungkin kita tidak banyak menemukan rumah gadang yang masih ada, namun kami akan mencoba mencari informasi kepada masyarakat setempat di mana saja lokasi rumah gadang yang masih berdiri sampai saat sekarang. Yang mau yang tadi itu ya, yang pakai aji buyuang, kayak muslimin sih, orang muslimin ke dalam. Yang tadi ada nampaknya pakai sawah tuh, Bu. Ayo coba tanya situ. Ada kasih ya, Bu. Iya, dari mana? Mahasiswa Bu, ada tunggal. Oke, langsung saja kita menuju lokasi pertama, yaitu di Pintu Kabun. Tanpa berlama-lama, untuk melihat detailnya, kita langsung saja masuk ke dalam yang udah diizinkan oleh pemiliknya. Jadi ini Kak, kalau untuk kakak mau tahunya, ini ada foto zaman dulu, Soekarno. Iya. Ini kedatangan Soekarno pada tahun, kalau untuk tahunnya di sini ada kedatangan seperti Bung Hatta itu tahun 1947. Berarti aslinya ke sini datang? Iya, nih. Kedatangan Bung Hatta, proklamator dan wakil presiden yang pertama tahun 1947. Oh iya ya. Jadi fotonya ini apa ya itu? Nah itu kita dapatnya fasilitas fotonya dari kakek-kakek kita yang dulu masih menyimpan foto itu. Jadi Di balik bentuk yang terencana, sebuah karya arsitektur itu punya makna dan tujuan yang tidak dapat dipisahkan dengan sejarah masyarakat Minangkabau itu sendiri. Bila dikaitkan, rumah gadang ini tidak hanya sebagai rumah adat, dia juga sebagai rumah hunian, yang mana mencerminkan adat istiadat masyarakatnya. Selanjutnya, kita masuk ke bagian dalam rumah gadang ini. Pada rumah gadang ini memiliki 9 ruang. Nah, dari sini kita dapat melihat ukuran rumah gadang itu diukur menurut jumlah ruangnya. Pada umumnya, jumlah ruang sebuah rumah gadang yang paling kecil itu 5 ruang, dan yang paling besar ya 9 ruang, walaupun ada yang melebihi, tapi jumlahnya itu sangat sedikit. Berarti ini tuh kamar ya Bang? iya, kamar ini semua Kak, 9 ruang. Berarti ini yang paling bagus. Ini mana sekarang kita jadikan gudang, kemarin ini kita jadikan ini kamar. Biasanya Oh itu masih asli tuh. dinding dalamnya masih asli. Ini dulu bisa kita masukkan. Oh ini kamar juga. Pintu dan jendelanya terbuat dari papan yang tebal dan kuat. Masyarakat Minangkabau pada umumnya menyebutnya jendela ini sebagai pintu, sedangkan pintu untuk keluar masuk rumah mereka menamakan pintu rumah. Di atas jendela ada ventilasi yang disebut pintu angin. Jendela-jendela ini disanggah dengan kusen-kusen atau bingkai yang besar sehingga terlihat kokoh, dan diperkuat dengan pasak kayu atau ruyung.
Bu RT itu yang masih lebarnya masih ada saudara juga. Di sini lah dulu kan yang istilahnya proklamator kita itu mau duduknya. Selanjutnya bagian dapur yang terletak di bagian belakang yang berfungsi sebagai tempat memasak makanan yang akan dimakan oleh semua anggota keluarga dan tamu yang datang. Selanjutnya ke bagian halaman dan rangkeng yang tidak dapat dipisahkan dengan rumah gadang, karena merupakan satu kesatuan dengan rumah gadang. Nah, di halaman terletak beberapa sarana yang berkaitan dengan rumah dan kehidupan sosial orang-orang yang tinggal di rumah gadang, seperti pekarangan, lumbung, lesung, dan kolam. Di kampung ini ada yang menyala. Surut dia. Dan ini ada satu ikan yang masih hidup. Di halaman rumah gadang ini terdapat kolam sebagai sumber mata air bagi masyarakat sekitar dan juga terdapat ikan yang masih hidup sampai saat sekarang. Ini dulu kan terbuka dindingnya. Jadi warga itu mandi di sini. Selanjutnya kami mengunjungi rumah gadang di lokasi kedua, yaitu di Ngarai Siano. Oh iya di sana itu juga. Oh berarti tidak ikut tuh. Aku ngarego rumah gadang lah. Tak ada. Iyalah. Dari bangun baru udah. Sana tuh di mana Pak? Lewat. Oh, dari sekolah sekitar kilo lah. Kan? Dia sebelah kita. Kan udah jalan. Terus kita juga dari sana. Lalu tubuh di negeri Kota Gadang. Lewat masih lewat di kau Pak? Iya. Oh. Jalan Niko saya sekitar 1 kiloan lah. Oh. Ada nampak SD sebelah kiri. Masuk Ada, dalam. ayo, ada jalan. Ah. Itu nggak namanya Nagari Siano, Kota Gadang. Iya iya. Oh di situ sampai apa? Kota Kalian Kota Gadang tuh Pak? Rumah Gadang itu daerah Kota Gadang tuh cuma. Berarti ngarai kon tak dulu. Jadi ngarai itu mana tak dulu tuh. Iya. Kota Gadang Siano, Kota Gadang daerah. Kasih ya Pak. Oke, kami sekarang lagi ada di Ngarai Siano Anam Suku Kabupaten Agam, dan ini merupakan salah satu rumah gadang yang masih dihuni oleh masyarakat di sini. Dan ini merupakan lumbung padi yang kondisinya mungkin tidak dapat digunakan lagi, tapi bangunannya masih tetap ada dan berdiri sampai saat sekarang. Rumah gadang juga termasuk rumah panggung. Kenapa? Karena antara tanah dengan permukaan lantai terdapat jarak sekitar 1 meter sampai 2 meter. Nah, bagian bawahnya itu dinamakan kandang atau kolong rumah. Bentuk dasar dari rumah gadang dilihat dari depan yang berbentuk persegi panjang.
di salah satu rumah gadang yang ada di Koto Gadang, Sianok, Bukit Tinggi. Bangunan yang ada di rumah gadang ini masih kokoh dan terlihat dirawat karena ini memang dilestarikan dengan masyarakat sekitarnya. Nah, kami belum bisa masuk untuk mengeksplor lebih dalam karena penghuni rumah ini tidak ada di kawasan ini atau sedang ada di luar kota. Selanjutnya kita udah ada di kebun binatang Taman Marga Satwa Bukit Tinggi untuk melihat dan mengajak teman-teman bagaimana rumah gadang sebagai salah satu cagar budaya rumah adat Minangkabau. Ciri utama dari rumah gadang adalah bentuk atapnya yang bergonjong. Bentuk atap ini berbeda dengan bentuk atap rumah adat di seluruh Nusantara. Walaupun daerah lain juga ada atapnya yang berbentuk gonjong, namun rumah gadang adat Minangkabau berbentuk runcing-runcing yang tidak dimiliki oleh rumah adat pada daerah lain di kawasan Nusantara. Garis tanduk kerbau, sedangkan lengkungan badan rumahnya yang landai itu seperti badan kapal. Nah, jadi rumah gadang ini perpaduan bentuknya dengan tanduk kerbau dan bentuk perahu. Sirah bulu
ini rangkeng yang terletak di depan rumah gadang, jumlahnya beragam sesuai dengan yang diperlukan oleh pemiliknya. Nah, rangkeng ini gunanya sebagai tempat penyimpanan dari berbagai hasil pertanian, terutama padi sebagai makanan utama. Selesai sudah traveling kita hari ini mengunjungi rumah gadang yang ada di Bukit Tinggi. Kita ingin kalian juga mengunjungi tempat-tempat wisata atau budaya dan juga bisa merasakan apa yang kita rasakan seperti yang sudah dilihat sebelumnya. Sampai bertemu lagi, terima kasih.